Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kirami ajma'in. Teman-teman KH Channel, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, kajian kitab Risalah ada Busulukil Murid, yang insya Allah kita akan kaji sampai habis, dan insya Allah di akhir pembahasan nanti insya Allah akan diijazahkan. Insya Allah akan diijazahkan. Oleh karena itu teman-teman tetap stay di fanspage Facebook Nahdlatul Wathon Media Center. Dan semoga teman-teman semua kuat menjalankan ibadah puasa, dan ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, untuk lebih barokahnya marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah dan sholatun nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi da, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumi an nalqah, thumma amma ba'd. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk tahun ini 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijodohkan dengan malam Lailatul Qadar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kitab apa sih? Sulukil Murid, halaman 37, fasal yang ke-12. Bisanadina al-muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid daraini. Amin. Bawa kitab enggak? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Amin. Wa qad yubtala al-muridu bil faqri wal faqati wa diqil ma'isyati. Iya. Terkadang seorang murid atau seorang santri di saat dia sedang menuntut ilmu, dia diuji dengan kefakiran, kemiskinan, kebutuhan yang banyak, dan dhiqil ma'isyah artinya ekonominya sempit. Terkadang banyak kita jumpai santriwati, murid, baik di dalam pondok pesantren ataupun di dalam sebuah thariqah, dalam bersuluk, di dalam bersair atau berhijrah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran atau kemiskinan. Terus, fayambagi lahu ay yashkurallaha ala dzalika. Ya, jangan dianggap kemiskinan itu sebuah malapetaka ya. Hendaknya ia bersyukur justru kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemiskinan atau kekurangan yang dihadapinya. Wa ya'udduhu min a'zamin ni'ami. Bahkan kalau bisa kemiskinan itu, kekurangan itu, kefakiran itu mestinya dianggap sebagai nikmat, sebaik-baik nikmat. Lianna dunya adwatun wallahu yuqbalu biha ala a'da'i. Yuqbilu biha. Wallahu yuqbilu biha ala a'da'i. Lianna dunya aduwah, karena yang namanya dunia ini adalah musuh bagi kita, bagi manusia. Musuh bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu apa tadi? Baca
wallahu yuqbilu biha ala a'daihi. Nah, jadi agama dunia ini adalah musuh bagi hamba-hamba Allah, dan Allah sengaja memberikan dunia atau musuh ini kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasrifuha an awliyaihi, dan Allah memalingkan dunia ini dari para kekasihnya gitu. Falyahmudillahu allazi syabbahahu bi anbiya'ihi wa awliyaihi wa ibadihi shalihin. Falyahmadillah, maka hendaknya setiap santri yang merasa miskin, yang merasa dirinya sempit ekonominya, sempit hidupnya, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyerupakannya, membuatnya mirip keadaannya seperti keadaan para nabi, para wali, para kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, seperti itu. Terus falaqad kana sayyidul mursalin wa khairul khalqi ajma'ina Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yarbitu hajaran ala batnihi minal ju'i. Ya, jangan berkecil hati, karena penghulu semua nabi dan rasul, sebaik-baik makhluk, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja pernah beliau mengikatkan sebuah batu. Dalam riwayat juga pernah dijumpai beliau mengikat 2 batu pada perutnya karena kelaparan yang dirasakan, lapar yang beliau rasakan. Berarti Rasulullah saja pernah merasakan kesempitan, pernah merasakan kelaparan, pernah merasakan kekurangan. Wa qad yamurru syahrani aw aktsaru ma tuqadu fi baitihi narun li ta'amin wala ghairihi. Jadi pernah Rasulullah mengalami 2 bulan berturut-turut, bahkan lebih, nggak pernah nyala kompor di rumah beliau. Jadi pernah Nabi mengalami hidup tanpa makan enak itu selama 2 bulan lebih. Jadi karena nggak ada makanan di rumah, jadi ngapain nyalain kompor gitu. Jadi selama 2 bulan lebih kompor nggak nyala gitu untuk memasak makanan ataupun lain-lainnya gitu. Innama yakunu 'alat tamri wal ma'. Tapi makanan Nabi yang jadi sarapannya, makan siang, makan malamnya itu selama 2 bulan tadi, bahkan lebih, itu hanya yang beliau santap adalah korma dan air. Itu di hari-hari biasa loh, bukan di bulan suci Ramadan loh. Kalau kita kan justru di bulan Ramadan ini semakin berwarna-warni, beraneka ragam macam makanan yang kita santap. Wa nazala bihi dhaifun fa arsala ila abiyatihi tis'i falam yujad fiha ma yut'imuhu dhaifa. Iya. Pernah juga beliau kedatangan seorang tamu. Kemudian Rasulullah sendiri kan kita tahu bahwa beliau menganjurkan umat Islam untuk memuliakan tamu kan. Jadi ikramud dhaif itu kan salah satu ajaran Islam. Suatu hari Rasulullah kedatangan tamu. Tentu beliau adalah orang yang paling pertama ingin mengamalkan syariat Islam. Jadi beliau ingin memuliakan tamu yang datang ini. Karena nggak ada apa-apa di rumah beliau, beliau mengutus seseorang untuk mencari makanan di rumah istri-istri beliau yang lain, dari rumah ke rumah. 9 rumah itu dihampiri oleh utusan beliau untuk mencari makanan untuk dijadikan sebagai jamuan, disuguhkan kepada tamu. Tapi nggak ada gitu, menunjukkan bahwa Rasulullah dan istri-istri beliau pernah mengalami masa-masa sulit. Terus jadi kita anak talibat yang ngekos, mungkin gaji orang tuanya belum turun ya, kiriman belum nyampe Jangan merasa sedih dulu, karena Rasulullah pernah mengalami hal yang
serupa 9 bulan 2 bulan lebih beliau nggak makan enak gitu. Terus Wa mata yawma mata wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin fi aswu'in min sya'irin wa laysa fi baitihi ma ya'kuluhu zu kabdin kaffun min sya'irin. ya Allah, bahkan pada hari beliau meninggal dunia itu sementara dir' itu baju perang milik beliau itu digadaikan, masih tergadaikan pada seorang Yahudi. Jadi Rasulullah pernah baju beliau digadaikan ditukar dengan beberapa sa' gandum gitu. Jadi karena Rasulullah butuh itu lo makan, jadi baju besi beliau pun tergadaikan. Walaysa fi baitihi ma ya'kuluhu dzu kabilin kaffun min sya'irin. Kenapa Rasulullah terpaksa menggadaikan baju besi, baju perang beliau? Ya demi mendapatkan sesuap nasi itu, gandum, pada saat di mana rumah beliau sepi, kosong, tidak ada makanan apapun. Terus Falyakun qasduka ayyuhal muridu wa himmatuka minad dunya khirqatan tasturu biha aurataka. Maka hendaklah engkau wahai murid menjadikan tujuan utamamu dan semangatmu di dunia ini hanya hanya sepotong kain untuk menutup auratmu. Jadikanlah itu sebagai tujuanmu hidup di dunia ini. Gak apa-apalah saya hidup dengan satu kain, satu baju, gak apa-apa selama saya mondok misalnya. Gak apa-apa saya gak punya jeans, gak punya pakaian yang ganti yang lainnya, cukup. Yang penting dapat menutup aurat saya. Walaupun teman-teman ada yang makan di KFC, dimakan enak, makan bakso atau apa-apa, saya aja yang penting satu luqmah, satu suap makanan yang halal yang bisa mengganjal perut. Itu artinya. Jadi artinya apa? Hiduplah sederhana. Jadikanlah tujuanmu hidup di dunia ini mencari sepotong kain untuk menutup aurat dan sesuap nasi, makanan yang halal untuk menahan rasa lapar, itu saja. Jangan terlalu bermewah-mewah lah, intinya seperti itu. Terus Wa luqmatun tasuddu biha jaw'ataka minal halali faqat. Ya itu tadi. Jadi luqmah itu artinya jangan terlalu mengejar dunia sampai semua makanan harus dicicipi. Yang penting ada, kalau nggak ada ayam ya mana tempe, nggak ada tempe ya tahu, apa saja yang ada, yang penting mengganjal perut, menahan rasa laparmu, yang penting halal gitu. Wa iyyaka wassummal qatil. Ya hati-hatilah, jauhilah racun yang mematikan itu. Apa itu racun yang mematikan? Wa huwa an tashtaqa ila tana'umi bid dunya wa targhaba fit tamattu'i bisyahawatiha. Ya, jadi wahai murid, wahai salik, wahai santri, wahai tulab dan talibat, jauhilah racun yang mematikan itu. Racun yang dapat membunuhmu. Apa itu racun yang dapat membunuh kita? Kerinduan kepada kenikmatan dunia, keinginan untuk memenuhi hawa nafsu kita, nafsu syahwat kita. Itu dia racun yang mematikan. Terus wa tagbital mutana'imina biha minan nasi. Nah, dan selain itu jangan sekali-kali Anda cemburu, iri ataupun dengki kepada orang-orang yang menikmati hidup di dunia ini. Jangan irikan mereka yang punya kendaraan mewah, jangan irikan mereka yang makannya di
restoran mahal, jangan irikan mereka yang yang pergi ke kampus, pergi ke mahat pakai mobil sementara sudah jalan kaki. Jangan terlalu cemburulah sama mereka. Kenapa? Fasawfa yus'aluna an na'imiha wa Karena yuhasabuna mereka nanti yang kaya-kaya itu wa yuhasabuna akan yus'aluna an na'imiha, mereka akan dipertanyakan dari mana datangnya nikmat-nikmat yang kamu dari mana datangnya rezeki-rezeki, karunia-karunia yang kamu nikmati di dunia ini. Jangan kira urusannya gampang besok pada hari kiamat. Orang-orang kaya itu akan dipertanyakan dari mana dapat mobil ini, dari mana dapat baju ini, kamu pakai untuk apa. Terus wa yuhasabuna ala ma asabuhu wa tamatta'u bihi minasyahawat. Dan orang-orang kaya itu akan dihisab besok pada hari kiamat atas apa yang mereka temui, apa yang mereka dapatkan dari nikmat-nikmat dunia ini. Itu akan dihisab nanti pada hari kiamat. Makanya jangan heran ada sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa orang-orang muhajirin yang fakir-fakir itu lebih dulu masuk surga daripada yang kaya-kaya. 40 bulan lebih dulu orang-orang fakir itu masuk surga ketimbang yang kaya-kaya. Makanya banyak orang kaya dari kaum Ansar yang rela menyumbangkan setengah hartanya, bahkan ada yang semua hartanya kepada kaum muhajirin. Ada yang rela menceraikan istrinya. Ayo kamu pilih istri saya yang mana, nanti saya ceraikan buat sida. Kayak gitu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menegaskan bahwa dalam riwayat Tirmidzi juga ada riwayat lain itu yang tadi itu kan khusus orang-orang miskin dari golongan muhajirin. Ini juga dalam riwayat At-Tirmidzi Rasulullah pernah menegaskan bahwa umumnya orang-orang yang fakir dari umat Islam itu lebih dulu masuk surga nisfu yaum katanya, dan ditafsirkan nisfu yaum itu 500 tahun. Nisfu yaum ukuran kita di dunia ini, tapi 500 tahun ukuran alam arwah ya, alam akhirat. Jadi lebih dulu orang-orang miskin itu masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa? Saking berat, saking lama urusannya, saking banyak pertanyaan para malaikat. Kamu hari ini pakai cincin belinya dapatnya bagaimana? Belinya di mana? Pakai uang halal atau pakai uang haram? Kamu pakai ngapain? Niatnya untuk apa? Oh, itu satu nikmat loh, belum lagi jam, sepatu, pakaian dan lain-lain. Jadi seperti itu. Terus walau annaka araftal masyaqqallati, seandainya saja kamu tahu betapa susahnya susahnya yang seandainya kamu tahu kesusahan yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Terus allati yuqasunaha wal ghusas allati yatajarra'unaha. Iya, terus wal ghamum wal ghumuma wal humuma allati fi qulubihim wa sudurihim fi talabid dunya wa fil hirsi ala tanmiyatiha wal i'tina'i wa bihifziha. Seandainya kamu tahu ya, kamu yang miskin ini loh, yang selalu iri kepada orang-orang kaya, seandainya saja kamu tahu kesusahan yang dihadapi oleh orang-orang kaya itu, seandainya kamu rasakan kepahitan yang mereka teguk setiap mencari kenikmatan dunia itu, seandainya kamu tahu kegelisahan yang mereka rasakan yang selalu melekat dalam hati dan dada mereka dalam perkara mencari keindahan kenikmatan dunia ini, seandainya kamu tahu lelahnya mereka
apa namanya seandainya kamu tahu betapa capeknya mereka merasakan ketamakan, kerakusan di dalam mengejar dunia, seandainya kamu tahu betapa sibuknya mereka, lelahnya mereka menjaga harta-harta mereka, terus lakunta tara dzalika yazidu bi ad'afin katsiratin ala ma hum fihi min lazzati tana'umi bid dunya in kanat thumma lazzatun maka kamu akan kamu akan mengetahui bahwa kegelisahan mereka, kesusahan mereka, ketamakan mereka itu berlipat ganda apabila mereka memiliki banyak harta, banyak kenikmatan dunia yang mereka simpan. Jadi jangan kira mereka itu merasakan nikmat, tidak ada nikmat sama sekali yang mereka rasakan. Karena mereka tidak tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan yang mereka punya. Makanya yang kita herankan tuh, kok orang-orang kaya ini, para pejabat ini, kok malah korupsi? Kan banyak yang korupsi kan? Itu menunjukkan bahwa mereka nggak puas dengan gaji mereka gitu. Anda mengharapkan punya gaji seperti gaji para pejabat, sementara para pejabat sendiri merasa tidak cukup dengan gaji yang mereka punya. Justru mereka korupsi, nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena ya seringkali pasangan mereka, istri-istri mereka itu banyak tuntutannya itu. Banyak yang mereka harapkan, pengen dibeliin inilah itulah, dibelikan alat-alat kosmetik lah, dibelikan gelang lah dan sebagainya. Dan harganya itu tidak murah loh, bisa jutaan bahkan puluhan juta. Itu kan artinya apa? Mereka tidak punya sifat qanaah, tidak merasa cukup. Artinya apa? Mereka tidak puas gitu. Jangan kira dengan punya gaji seperti gaji para pejabat itu kita puas gitu, enggak. Justru kita yang miskin ini lebih santai hidupnya, lebih nyaman dalam berpikirnya. Makanya kebanyakan yang sakit-sakitnya aneh itu dialami oleh orang-orang kaya gitu. Seperti itu. Wa yakfika zajiran an mahabbatid dunya wa muzahhidan fiha qauluhu ta'ala. Jadi cukuplah bagimu untuk menghibur dirimu ya. Kalau Anda merasa diri tergolong orang-orang yang fakir, yang miskin, yang iri sama orang-orang kaya, itu cukuplah ayat berikut ini Anda jadikan sebagai penghibur Anda, pengingat Anda, pengendali Anda dari cinta dunia. Cukuplah ayat berikut ini sebagai penyemangat Anda untuk berlaku zuhud. Apa bunyi ayat itu? Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alaihi yazharun. 'Alaihi apa 'alaiha? 'Alaiha yazharun. Ini surat Az-Zukhruf ini. Jadi ayat ini tidak boleh berubah, jangan sampai salah. Terus walibuyutihim abwaban wasururan 'alaiha yattaki'un. Terus wasururan 'alaiha yattaki'un wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Artinya apa ayat ini? Seandainya Allah tetapkan bahwa seluruh umat manusia ini sepakat semuanya kafir, ya kan? Maka Allah akan jadikan atap rumah mereka itu terbuat dari perak. Kemudian tangga-tangga mereka juga seperti itu, terbuat dari perak. Kemudian pintu-pintu rumah mereka, dipan atau ranjang mereka terbuat dari emas, dari perak. Dan perhiasan, Allah jadikan mereka punya perhiasan yang banyak. Artinya apa? Kalau umat manusia ini Allah
takdirkan semuanya kafir, maka Allah akan jadikan setiap manusia ini hidup mewah. Tapi kenyataannya kan enggak. Allah jadikan ada yang muslim, ada yang kafir. Supaya apa? Supaya kita yang miskin-miskin ini sadar bahwasanya wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Supaya kita sadar bahwa semua kenikmatan itu, semua kemewahan itu, semua kekayaan itu hanyalah sebatas mata'ul hayatid dunya. Hanya sebatas kenikmatan dunia semata doang gitu loh. Gak sampai akhirat. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Sedangkan kenikmatan akhirat itu Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi cukup ayat ini sebagai penghibur kita, pengobat hati kita yang iri terhadap orang-orang kaya. Karena sebenarnya kemewahan kekayaan itu Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir sebenarnya di dunia. Dan kafir itu jangan kira hanya sebatas kafir akidah itu loh. Tapi kafir itu secara bahasa kan menutup, tertutup. Jadi bukan hanya non muslim, ada juga orang-orang muslim yang kafir, kufur nikmat dan sebagainya maksudnya. Makanya dalam Al-Quran, kebetulan tadi malam saya baca waktu menjadi imam tarawih, alhaakumut takatsur itu. Iya. Alhaakumut takatsur, ya kan? At-takatsur fil amwal, fil aulad. Punya banyak harta, punya banyak bahkan punya banyak otot, punya banyak istri, punya banyak kemewahan itu bisa membuat kita lalai dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadikanlah ayat ini sebagai pengobat sida gitu. Selain itu, hadis yang berikut ini bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin walau kanat tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sarbata ma. Jadikan hadis berikut ini juga sebagai penghibur sida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Kalau nggak salah riwayat Tabrani apa Tirmidzi itu. Dunia ini, ketahuilah bahwa dunia ini sesungguhnya adalah penjara bagi seorang mukmin. Yang namanya penjara itu kan kita tidak nyaman di situ. Nggak nyaman, nggak tentram, nggak. Selama Anda merasa nyaman di dunia ini, berarti dunia ini belum jadi penjara bagi kita. Nah, jadi sesungguhnya dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang yang kafir. Walau kanatid dunya tazinu 'inda Allah, dalam riwayat ta'dilu kalau yang pernah saya baca. Seandainya dunia ini seberat dunia ini beratnya seperti berat sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun dengan satu tegukan air. Artinya apa? Seandainya dunia ini beratnya seperti sayap nyamuk, maka Allah tidak akan kasih orang kafir itu minum. Ternyata Allah tetap memperhatikan orang kafir. Itu menunjukkan bahwa dunia ini tidak seberapa, tidak ada apa-apanya. Tidak kalah beratnya dunia ini dengan beratnya sayap nyamuk itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya dunia ini tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para wali kan katanya itu, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali itu dalam urusan dunia mereka enggak takut. Tidak takut menghadapi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan mereka tidak pernah sedih atas apapun yang menimpa mereka di masa-masa lalu. Kenapa? Karena mereka tahu ini hanya di dunia. Kalau kita ditolak sama cewek udah stres, kita pengen bunuh diri, padahal ya itu urusan dunia. Padahal berarti kita menganggap cewek itu lebih lebih wow daripada akhirat.
Sementara dunia dan isinya ini nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini karena kita mau Jumatan. Tapi oh ya, nggak boleh Jumatan ya. Nanti ditangkap polisi. Kita cukupkan saja sampai di sini dulu lah. Karena saya haus sebenarnya nih. Biasanya ada minuman nih. Gak usah lah. Sebenarnya nggak apa-apa ditaruh. Siapa tahu saya lupa kan. Tapi nggak boleh juga. Kita buka sesi tanya jawab aja lah. Wa nahu subhanahu munzu khalaqaha ma nazara ilaiha. Ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya ini kita tutup dengan ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah ciptakan dunia ini, Allah tidak pernah menolehnya. Hanya di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak memperhatikan penampilan kalian. Soalnya penampilan kita ini urusan dunia ini, pakaian, sorban ini dunia semua. Allah tidak menoleh itu. Yang Allah lirik, yang Allah perhatikan adalah hati kita dan niat baik kita. Silakan. Kita buka sesi tanya jawab aja lah biar lebih baik. Hidup. Ini kita buka beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Tapi yang gampang-gampang lah ya, jangan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya sholat di atas kasur atau tempat tidur? Sebab pernah tiang ditegur sama teman tiang karena sholat di atas kasur dan berkata tidak boleh. Dan apakah sah sholat sunnah kita? Sebentar dulu. Sholat dikit-dikit lah. Sholat di atas kasur. Okay. Sholat di atas kasur itu boleh-boleh saja asalkan stabil, seimbang. Apa? Kita stabil di atasnya loh. Kalau kasurnya Kalau kita sholat di kasur, pas kita ruku kita goyang misalnya, mengganggu kekhusyuan kita, itu yang bukan tidak boleh, di makruh gitu. Tapi kalau hukum aslinya ya halal, sah soalnya mana. Tidak sholat di atas misalnya di atas di atas meja juga nggak apa-apa, di atas ranjang juga nggak apa-apa, di atas kasur nggak apa-apa. Karena para sahabat juga banyak yang melakukannya, apalagi yang sakit-sakit. Ada yang sholat di atas tumpukan jerami, malah kan ada yang sholat di tumpukan bulu domba. Kalau nggak salah ada hadisnya juga, Rasulullah ada orang yang mengalami sakit gitu, mengeluh kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah suruh pakai sujud di atas bantal atau gitu. Pokoknya nggak apa-apa asalkan dia suci, kemudian istilahnya rata datar, dan kita yang di atasnya itu stabil gitu loh berdirinya, ruku semua rukun sholat itu kita laksanakan dengan stabil gitu loh. Maksudnya jangan kasurnya miring begitu, pas kita sujud terbalik kita. Jadi harus stabil, rata, datar. Tidak masalah. Kalau misalkan kasurnya lentur, jadi kalau kita sujud itu masuk kepala kita gitu, gimana? Tidak apa-apa juga. Nanti tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nah, kemudian ada juga sih yang mempermasalahkan, ada yang kalau nggak salah disyaratkan firashan ghalizan. Jadi dia harus kasur yang padat isinya. Jadi seperti kita sholat di atas lantai. Tapi enggak apa-apa, seperti kita sholat di padang pasir kok. Saya waktu ke Sudan, pertama kali saya pergi ke Sudan itu lewat darat. Berangkat waktu S2 itu kita pakai kereta. Pertama pakai kapal laut, kemudian masih ada perjalanan lagi pakai kereta. Pas datang waktu, bukan pas datang waktu ya, pas keretanya mogok gitu. Kita turun, banyak saya jumpai yang tayamum kemudian sholat. Itu kan padang pasir itu kan nggak rata seperti aspal ini. Jadi kalau kita sujud masuk kepala kita. Masuk kepala kita membekas, tidak ada jejak tangan kaki kita di sini. Tidak apa-apa. Asalkan suci. Asalkan dia suci, bersih. Nah, kemudian Ustaz,
yang kalau misalkan ada di pinggir pantai kan, Kok jadi lapar nih? di pinggir pantai itu pasirnya kan agak gini, Ustaz. Makanya pilih yang rata lah. Berarti lebih baik Di kita pantai ngapain sih dia sholat di siapa pantai di pinggir laut sekali gitu loh. Siapa tahu ya. Cari tempat yang agak inilah nyaman lah pokoknya. Iya, sudah pantai itu luas, sudah cari tempat yang miring begitu. Cari yang datar ngapain? Ya, Ustaz. Dan apakah sah sholat sunnah kita kalau kita tidak membaca doa iftitah, misalnya di saat sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Ya apalagi di sholat tarawih ya. Oke. Sah. Soalnya yang namanya doa istiftah itu sunnah. Apa namanya sunnah, mustahab. Jadi tidak dibaca pun tidak batal sholat kita. Tidak apa-apa, apalagi sholat sunnah. Makanya lafaz doa istiftah itu kan ya hadisnya dari Rasulullah kan ada banyak versi kan. Kalau karena saya di Mekah itu, karena saya lahir di Mekah kemudian SD-nya di Mekah, saya terbiasa dengan doa istiftah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dan ada hadisnya yang subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Segitu itu doa. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan doa istiftah itu kan wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati Subhanallah. Wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wa al musyrikin. Itu loh panjang itu. Boleh misalnya karena kepanjangan boleh diganti dengan doa istiftah yang lebih pendek. Ada banyak redaksi kok dalam hadis. Entah dibaca juga nggak apa-apa itu. Dalam wajib apalagi yang sunat itu. Apalagi terawih ya, Ustaz. Apalagi terawih. Tapi yang pernah saya baca juga kalau nggak salah dalam sholat tarawih itu cukup di sholat pertama itu kita baca doa istiftah. Setelah itu karena semuanya sholat tarawih itu loh, yang 20 itu atau yang 4 atau yang 8 itu semuanya satu paket, itu tarawih namanya, sholatul qiyam. Jadi tidak apa-apa rakaat pertama, sholat pertama itu kita doa istiftah, kemudian selanjutnya tidak pakai doa istiftah tidak apa-apa, sholat sunnah juga insya Allah sah lah. Tapi tidak apa-apa, silahkan ditanyakan lagi ke tuan guru lain, tuan guru Salim, dokter. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya, apakah boleh kita menyamai bacaan Fatihah imam saat salat tarawih? Menyamai bacaan imam Fatihah. Nah, maksudnya kita samaan baca di saat dia baca surat Al-Fatihah. Misalkan tarawih itu biasanya kan imam cepat saja. Ya. Jadi nanti kalau kita baca surat Al-Fatihah setelah imam selesai baca Fatihahnya. Oh, enggak apa-apa kalau sholat sunnah lah. Kalau sholat wajib kayaknya harus kita dengarkan. Kalau sholat sunnah enggak apa-apa, pas mulai takbir kita ikut baca gitu. Enggak apa-apa. Berarti tetap sah sholatnya. Sah lah, sah. Nah, kemudian selanjutnya Ustaz, karena penyebaran virus corona ini, jadi banyak orang yang mengatakan gara-gara corona ini keberkahan Ramadan ini jadi hilang. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana sih cara kita agar keberkahan pada bulan Ramadan ini tidak hilang? Karena kan kita tidak sholat berjamaah di masjid, tidak Jumatan dan sebagainya. Justru kalau menurut saya keberkahan bulan Ramadan ini akan lebih banyak, tergantung kita. Karena justru di bulan Ramadan tahun ini kita jalan untuk riya itu nggak ada lagi. Jalan untuk riya nggak ada lagi. Kemudian silaturahim, ngomong silaturahim, yang namanya silaturahim itu sama keluarga jauh lebih utama daripada orang yang tidak sedarah sama kita. Yang namanya kita menyambut silaturahim, kita utamakan ibu bapak kita, saudara-saudara kita, paman bibi kita, baru setelah itu tetangga kita, kemudian yang jauh-jauh. Jadi justru berkat virus corona ini kita bisa menjalin silaturahim dengan keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, dan kita bisa sholat
tanpa ada, insya Allah lah, saya berhusnuzon tidak ada apa unsur riaknya nggak ada, karena kita pasti akan pakai pakaian sederhana. Tapi kalau kita mau keluar sholat di luar, kita akan, walaupun misalnya malam pertama kita pakai baju sederhana, lihat teman kita pakai baju yang bagus, baju baru, itu akan mengganggu pikiran kita waktu di baju koko yang baru lah, supaya besok pas terawehan saya nggak kalah sama. Jadi justru sholat berkat virus corona ini kita bisa jadi sholat atau ibadah kita secara umum di rumah kita masing-masing itu jauh lebih berkualitas gitu. Kekhusyuan akan meningkat, kemudian riya, sum'ah itu akan semakin terkikis, ikhlasan akan semakin, silaturahim akan terjalin, saling jaga. Justru tadi ngomong berkah ya, berkurang. Justru berkah itu datangnya berkah itu kalau kita mentaati anjuran pemerintah dengan para ulama. Ya, yang ngeyel-ngeyel ini yang tidak mengindahkan anjuran pemerintah, kemudian mereka mengadakan secara diam-diam sholat tarawih di masjid, di mushola. Justru ya saya khawatir keberkahannya nggak ada gitu, karena dia tidak mengamalkan firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu. Jadi keberkahan yang namanya sholat sunnah, sholat witir sholat tarawih itu sunnah muakkadah. Dan Rasulullah lebih banyak sholat tarawih itu di rumah daripada di masjid. Kenapa? Pertama, supaya orang tidak mengira sholat tarawih itu wajibnya di masjid. Aneh itu, kita kok malah sholat sunnah itu semangatnya di masjid, sementara sholat wajib itu kita lebih banyak di rumah gitu. Iya kan? Jadi Rasulullah lebih banyak sholat tarawih itu di rumah. Pertama, hikmahnya apa? Supaya umat Islam tidak mengira bahwa sholat tarawih itu wajib. Pertama, yang kedua supaya kita tidak kira wajibnya itu di masjid. Kita di rumah itu leluasa, mau berapa rakaat, mau baca ayat apa saja. Kita bisa atur temponya malah sendiri di rumah. Iya, kalau kita sholat di musola kita akan mau nggak mau kita akan banding-bandingkan. Saya tidak mau di Masjid Taqwa, saya tidak mau kalau imamnya Tuan Guru Mahfuz, saya maunya kalau Tuan Guru Sholah aja. Kenapa? Kalau nah itu kan sulul adab sudah itu. Dia mau mengutamakan imam ini daripada imam ini. Ini lambat, ini cepat, macam. Terjadi kemudian beda pendapat antara sesama makmum. Sholat kamu kalau saya kurang suka sama imam ini karena dia cepat. Kalau cepat kurang kekhusyuan saya. Ini bilang kalau saya justru kalau cepat itu khusyuk saya. Kalau lambat itu kemana-mana pikiran saya. Wah, lebih baik sholat di rumah lah. Dan sudah kita sampaikan dalam pengajian pertama kita di rumah itu loh. Keutamaan uzlah itu loh, kan ada 6 saya lupa. Salah satunya at-tafarruq fil ibadah. Justru dengan beruzlah, berdiam diri di rumah, apalagi situasi seperti ini menuntut kita untuk menjauhi keramaian, kita bisa leluasa menjalankan ibadah apa saja, baca Al-Quran, melatih kesabaran kita, melatih kekhusyuan kita, melatih keikhlasan kita, yang biasanya kita nggak ikhlas ngaji tadarusan kalau mic-nya bermasalah. Sekarang pakai mic, pakai nggak mic, masa Anda tinggalkan tadarusan? Mau ngapain juga, coba lagi. Kan nggak ada kerjaan kita selain meningkatkan amal ibadah kita. Jadi seperti itu. Insya Allah justru keberkahan itu semakin banyak di bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar insya Allah. Berarti keberkahan itu tergantung bagaimana kita menjalani Ramadan itu. Iyalah, jadi para salafus saleh saja untuk menghadirkan khusyuan itu rela mereka ke gua-gua betapa dan sebagainya. Kita malah cari keramaian loh gitu. Insya Allah tergantung kita sebenarnya, Mas. Soalnya begini, maaf, pernah Sayyidina Umar
bertanya kepada, saya lupa hadisnya redaksinya kayak gimana, yang jelas Sayyidina Umar pernah bertanya kepada seorang sahabat, bagaimana menurut penilaian kamu tentang si Ain? Sudah dijawab, oh saya yakin dia orang soleh. Dari mana kamu tahu? Oh dia rajin sholat di masjid aja tepatnya sholat. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, berarti kamu belum tahu dia. Sholat di masjid itu bukan menjadi ukuran dia mulia, dia berkah, enggak, bukan dari situ. Pernah nggak kamu pergi musafir sama dia? Pernah nggak kamu jalan-jalan bermuamalah sama dia, bergaul sama dia, berinteraksi sama dia? Tak pernah katanya. Berarti kamu belum kenal dia. Jadi ke masjid itu bukan menjadi tolak ukur kita dia sholatnya diterima, kemudian dia soleh dan sebagainya. Tapi karena kita setiap tahun biasanya sudah terbiasa kita tarawih di masjid, di mushola, kemudian tahun ini enggak, itu yang bikin kita enggak nyaman, resah gelisah, sama seperti kasus enggak Jumatan. Karena tidak terbiasa kita enggak Jumatan, makanya terjadilah perselisihan gitu, perbedaan pendapat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan ini adalah pertanyaan terakhir. Mohon penjelasan Syekh, apa saja khasiat gambar terompah Nabi sehingga banyak orang yang memuliakannya dan tidak jarang dijadikan sebagai azimat? Betul ya, saya sendiri lihat nih, lihat nggak nih? Ini cincin saya ini, gagahnya nih terompah. Ini terompah ini. Terompah. Nabi. Ya. Banyak ulama seperti Imam As-Suyuti, imam seperti Syekh Yusuf An-Nabhani dan ulama-ulama lain, ulama-ulama Maroko, terutama ulama Maghrib, itu banyak yang mengarang kitab untuk merangkum syair-syair, kasidah-kasidah untuk memuji sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji bentuknya, memujinya karena dia beruntung diinjak oleh Nabi. Ada yang menulis tentang khasiat-khasiatnya. Saya rasa Ustaz Aziz itu coba tanyakan kembali, beliau tahu persis nama-nama kitab itu. Saya lupa, tidak ada satupun yang hadir dalam ingatan saya. Yang saya ingat ada karya Syekh siapa namanya? Tadi saya bilang Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau menulis di situ beberapa khasiat membawa sendal Nabi ini. Mithalu na'lin Nabi namanya, bukan sendal Nabi ini misalu na'lihi, artinya kopian gambar sendal Nabi. Karena sendal Nabi bukan terbuat dari perak, ya kan? Bukan dari kain, enggak, tapi dari kulit. Jadi ini semua disebut dengan mithalu na'lin Nabi. Dan di dalam banyak kitab-kitab yang lain juga disebutkan khasiat berdasarkan pengalaman banyak orang. Ada yang di saat melahirkan ibu-ibu kemudian menggenggam sendal Nabi ini, digenggam begitu lancar proses kelahirannya. Ada juga yang berkat sendal Nabi ini bisa bertemu dengan Rasulullah SAW lewat mimpi. Ada yang menjadikan azimat jadi pelindung dari dari senjata, insya Allah dari virus corona juga. Jadi banyaklah khasiatnya insya Allah. Silahkan nanti kita buka lagi kitab-kitab. Ada khasiatnya untuk pokoknya banyak deh. Banyak khasiatnya. Dan pantas untuk dimuliakan gitu ya. Pantas sekali untuk dimuliakan. Karena si Laila Majnun Laila sebenarnya. Orang yang tergila-gila kepada si Laila pernah bersyair mengatakan uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara itu ama hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Saya mencium tembok rumahnya si Laila bukan karena mencinta sama temboknya, tapi cinta kepada penghuninya, kepada si Laila gitu. Nggak ada satupun ulama yang mencela beliau ketika mengeluarkan syair. Nggak ada yang mensyirikkan beliau. Karena mereka tahu niatnya itu bukan mencium tembok, tapi mencium pemilik atau penghuni
atau wanita yang di balik tembok itu. Justru mereka terkagum-kagum dengan syair beliau. Nah, makanya para ulama berlomba-lomba bikin syair untuk memuji Nabi, memuji sendal Nabi bahkan. Ada apa lupa saya nama judul kitab yang saya ada An-Ni'al di akhirnya itu loh. Aduh, Allahumma shalli. Yang jelas apa namanya? Para ulama berlomba-lomba menulis syair memuji sendal Nabi, dibuatkan gambar, dibuatkan raja-raja. Di Yaman banyak, ada angka-angka enggak ngerti. Karena saking banyak khasiatnya. Saking banyak khasiatnya tergantung keyakinan juga sebenarnya. Yang penting bukan kita jangan sampai kita apa namanya mengkultuskan zat daripada sendal ini dan kita putuskan hubungan sendal ini dengan Rasulullah SAW. Tetap kita tujuan akhir kita Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Kita muliakan sendal yang bentuknya seperti ini nih karena pernah diinjak, pernah disentuh oleh baginda Rasulullah, pernah menjadi apa namanya sendal yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Kita pakai, saya juga pakai apa namanya imamah seperti ini bukan karena apa namanya senang, bukan karena memuliakan sorbannya, tapi memuliakan Rasulullah. Itu yang harus kita hadirkan dalam apa namanya hati kita. Kita melakukan sunnah, kita pakai celana di atas lutut, pakai siwak, pakai ini semata-mata untuk cinta dan memuliakan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar mengecup Hajar Aswad karena pernah melihat Rasulullah mengecup Hajar Aswad. Tujuan kita mengecup menyimpan sendal Nabi ini dalam bayangan kita ingin mencium kaki Rasulullah SAW. Kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu intinya di situ. Sama seperti hadis musalsal yang pernah kami riwayatkan, kita ijazahkan hadis musalsal mengecup ibu jari usap di mata. Yang khasiatnya untuk melindungi mata dan bisa membuka hati dan sebagainya. Menyembuhkan mata, menjauhkan dari sakit penyakit buta dan sebagainya. Di saat muazin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengatakan asyhadu anna sayyidina marhaban bi habibi wa qurrat. Kita kecup kemudian kita usapnya di mata. Jadi jangan kira dengan mengecup ini kita sayang sekali sama ibu jari kita loh gitu. Bukan karena cinta kita sama ibu jari sama jari telunjuk ini itu. Tapi kita hadirkan, kita bayangkan ketika kita mengecup ibu jari itu, kita mengecup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada asal usulnya, ada cerita asal usul mengecup ibu jari yang ditempelkan dengan jari telunjuk ini ada dasarnya, ada sejarahnya kembali kepada Sayyidina Adam alaihissalam, yaitu ketika Nabi Adam ingin ketemu dengan Rasulullah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan, dijadikan jari telunjuk beliau itu mengeluarkan cahaya, dan tiba-tiba kuku ibu jari beliau itu berubah fungsi seperti layar HP ini, layar sentuh, muncul wajah Rasulullah SAW di situ. Tanpa diajar-ajar, Sayyidina Adam mengecup dengan maksud mencium Rasulullah seperti sida. Misalnya tiba-tiba muncul foto yang belum punya istri ya, muncul foto ibu sida misalnya. Bukan pacar ya. Muncul foto ibu. Sementara sida udah lama, udah berbulan-bulan nggak ketemu ibu kan. Assalamualaikum ibu, gimana? Video call kan? Nampak wajah ibu Sida. Gimana kabar? Sehat? Ibu gimana? Saya sedang karantina memang. Mungkin kita tidak bisa ketemu macamnya. Mohon doakan saya ya, saya sayang sama ibu. Ya. Karena kita mencium HP ini tujuan kita mencium ibu kita, orang yang kita sayang. Bukan tujuan kita mencium baterai yang di dalamnya lah, bukan maksud kita mencium layarnya seperti itu. Maka sendal seperti itu juga, sendal Nabi juga seperti itu. Selalu hadirkan Rasulullah SAW. Jangan kita gaya-gaya pakai sendal Nabi, sementara Rasulullah jauh dari hati kita, jauh dari ingatan kita bayang. Berarti itu semata-mata untuk apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, baik itu. Makanya dia berkhasiat apa saja karena Rasulullah. Baik, mungkin kita cukupkan, Ustaz. Ya, kita cukupkan sampai di sini karena HP sudah jatuh. Kita tutup dengan
kita berdoa bersama-sama, dan saya minta mengingatkan saya pribadi dan kita semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau kita berdoa di situ maka insya Allah tidak tertolak, akan dikabulkan. Maka kita perbanyak berdoa, berselawat pada hari ini. Kita doakan negeri kita doakan keluarga kita doakan ma'had kita doakan teman-teman kita, mudah-mudahan kita semua selamat dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pindahkan penyakit corona ini segera ke planet yang lain. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. La taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan aw matrudan aw mahruma. Hassantu nafsi wa iyyakum. Hassantu nafsi wa at-tullab wa at-talibat. حصنت نفسي وإياكم وأسرتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء وأهل السوء والشر وأهل الشر ودفعت عني وعنكم الكورونا بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم يا محول الأحوال حول فيروس كورونا من الأرض إلى al-marikh, ila syams, pindahkanlah corona ini dari bumi ini ke matahari. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina warhamhum warda anhum wa akrimhum kama rabbawna sigharan wa kibara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna lailatal qadri ya Allah ya rahman. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kajian kita pada pagi hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan setiap hari di jam berikut dan di tempat yang sama ya, yaitu di fanspage Facebook Nahdlatul Wathon Media Center. Dan insya Allah akan ada bagi yang tidak bisa menonton secara live di Facebook dan tidak punya kuota Facebook, hanya bisa buka YouTube. Insya Allah akan kita sajikan juga di YouTube nanti, di YouTube Kiha Channel. Terima kasih atas segala perhatian, atas penyaksiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.